2 jam setelah aku memakamkan putraku yang berusia 8 tahun, aku baru sadar, neraka ternyata tidak selalu panas. Kadang ia dingin, sunyi, dan beraroma bunga kematian. Semua orang memuji ketabahan suamiku. Tak satu pun tahu, senyum itu menyimpan racun. Malam itu, sebuah telepon dari guru anakku mengubah segalanya. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi menjadi seorang istri. Aku menjadi seorang ibu yang bersumpah. Mereka yang membunuh anakku, harus kehilangan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. 2 jam setelah aku memakamkan putraku yang berumur 8 tahun, rumah terasa seperti neraka yang dingin. Wangi bunga melati dan sedap malam masih menyengat hidung, bercampur dengan aroma tanah basah yang menempel di ujung gamis hitamku. Aku duduk di sudut kamar menatap kosong ke arah bingkai foto Kava yang tersenyum lebar, sambil memegang piala lomba lari. Di luar, suamiku Dimas sedang menyalami para tamu. Semua orang memuji ketabahan Dimas. Aku melihatnya dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka. Dimas menerima pelukan dari Pak Rahayu, ketua yayasan tempat Kava bersekolah. Pemandangan itu seharusnya membuatku terharu. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang membuat perutku mual. Ponselku bergetar di atas kasur, memecah lamunan panjangku. Layarnya menyala, menampilkan nama Ibu Rani, guru wali kelas Kava. Suara di seberang sana terdengar sangat pelan, nyaris seperti bisikan yang tercekik oleh ketakutan. Ibu Rani terdengar panik, napasnya memburu. Dia berkata bahwa dia menemukan sesuatu yang harus aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, sesuatu yang tertinggal di laci meja Kava. Dia memintaku untuk datang ke sekolah sekarang juga dan menemuinya di kantor guru, menekankan satu hal yang membuat darahku berdesir dingin. Dia melarangku memberitahu siapapun, termasuk keluargaku sendiri. Dia bilang ini berbahaya. Jantungku berdetak kencang, naluri seorang ibu seketika mengambil alih. Aku keluar dari kamar dengan langkah gontai yang ku buat-buat. Aku menghampiri Dimas yang masih berbincang dengan Pak Rahayu di teras depan. Aku berbisik pelan kepada Dimas, mengatakan bahwa kepalaku sakit sekali dan aku butuh obat migrain yang tertinggal di mobil sekaligus ingin mencari udara segar sebentar ke minimarket depan kompleks. Dimas menatapku dengan tatapan sendu yang begitu meyakinkan. Aku menolak tawarannya untuk membelikannya. Pak Rahayu tersenyum tipis, menyarankan agar aku tidak pergi terlalu lama. Aku mengangguk hormat lalu bergegas menuju mobilku yang terparkir di ujung jalan. Keraguan mulai tumbuh di hatiku. Mengapa Ibu Rani melarangku memberitahu Dimas? Gedung sekolah tampak menyeramkan di malam hari. Gerbang depan sedikit terbuka, seolah sengaja dibiarkan tidak terkunci untukku. Aku memarkir mobil agak jauh. Lorong-lorong kelas yang biasanya riuh dengan suara anak-anak kini sunyi senyap. Hanya terdengar gema langkah kakiku sendiri. Tujuanku adalah ruang guru di lantai 2. Aku melihat seberkas cahaya keluar dari celah bawah pintu kantor guru. Aku sampai di depan pintu, menahan napas, mencoba mengintip situasi sebelum masuk. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat pemandangan di dalam. Ibu Rani tidak sendirian. Dia berdiri terpojok di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Di depannya berdiri sesosok pria membelakangiku, mengenakan kemeja hitam yang sangat aku kenali. Postur tubuhnya, bahkan aroma parfumnya, semuanya begitu familiar. Pria itu sedang memegang sebuah benda kecil berwarna hitam, dan berbicara dengan nada rendah yang penuh ancaman. Aku mendorong pintu perlahan. Pria itu berbalik badan. Saat wajahnya terkena cahaya lampu neon ruangan, lututku lemah seketika. Sosok itu adalah Dimas. Suamiku sendiri. Dimas menatapku, tidak ada keterkejutan di wajahnya. Hanya tatapan datar yang mengerikan sebelum perlahan berubah menjadi ekspresi sedih yang dipaksakan. Dimas memecah keheningan itu dengan langkah tenang mendekatiku, merentangkan tangannya seolah ingin memelukku. Dia beralasan datang ke sekolah untuk mengambil barang-barang Kava. Aku menatap Ibu Rani, mencari konfirmasi. Wanita itu mengangguk cepat membenarkan ucapan Dimas,
tapi aku melihat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat Dimas berjalan mendahuluiku menuju pintu, Ibu Rani mengambil kesempatan. Dia melangkah cepat mendekatiku, berpura-pura membetulkan letak jilbabku. Tangannya yang dingin menyentuh leherku, dan aku merasakan dia menyelipkan secari kertas kecil yang dilipat rapi ke dalam lipatan kerudungku. Bibirnya bergerak tanpa suara, mengucapkan satu kata, lari. Sesampainya di rumah, aku langsung beralasan bahwa aku merasa sangat pusing dan ingin segera tidur. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu. Setelah yakin langkah kaki Dimas menjauh menuju dapur, dengan tangan gemetar, aku mengambil kertas kecil dari lipatan jilbabku. Tulisannya cakar ayam. Aku membacanya di bawah cahaya lampu tidur yang remang. Kava tidak sakit jantung. Obatnya ditukar dengan racun dosis rendah. Cek boneka beruang di kamar Kava. Dia merekam sesuatu sebelum pergi. Hati-hati. Suamimu berbahaya. Duniaku runtuh seketika. Kava anakku sayang. Dia tidak meninggal karena sakit. Dia dibunuh dan pembunuhnya ada di rumah ini. Aku berjalan mengendap-endap menuju kamar Kava. Di atas tempat tidurnya duduk sebuah boneka beruang coklat besar. Aku meraba bagian perut boneka dan menemukan jahitan yang sedikit kasar. Aku membuka jahitan itu dan menemukan sebuah alat perekam suara digital kecil. Aku menekan tombol play. Suara Kava terdengar lemah dan serak. Hari ini perutku sakit lagi setelah ayah kasih obat yang warnanya merah. Kemudian terdengar suara Dimas berbicara dengan seseorang di telepon. Tenang saja, Pak Rahayu. Dosisnya sudah saya naikkan. Anak itu tidak akan bertahan sampai minggu depan. Begitu dia lewat, warisan dari kakeknya akan cair ke rekening wali, yaitu saya. Kita bagi dua seperti kesepakatan. Aku membekap mulutku sendiri untuk menahan jeritan histeris. Suamiku. Dia membunuh anak kami demi uang warisan. Tiba-tiba gagang pintu kamar Kava bergerak. Dimas mencoba membukanya dari luar. Hilda. Kenapa pintunya dikunci? Buka pintunya. Suaranya tidak lagi lembut, tapi berat, penuh curiga, dan mengandung ancaman tersembunyi. Gedoran di pintu semakin keras, semakin brutal. Dimas tidak lagi berusaha menyembunyikan kemarahannya. Aku mendekap boneka beruang dan alat perekam itu erat-erat di dadaku. Aku harus keluar dari sini. Aku teringat pohon mangga besar yang tumbuh di samping rumah. Dahan-dahannya menjulur cukup dekat ke arah balkon kecil di kamar ini. Aku berlari menuju jendela, membukanya lebar-lebar. Suara kayu retak terdengar nyaring. Engsel pintu mulai menyerah pada kekuatan Dimas. Tepat saat kakiku mendarat di rumput halaman samping yang becek, terdengar suara dentuman keras dari atas. Pintu kamar Kava berhasil didobrak. Aku melihat siluet Dimas berdiri di ambang pintu kamar yang lampunya menyala terang, berteriak frustrasi. Aku tidak membuang waktu. Dengan kaki telanjang yang kedinginan dan penuh lumpur, aku berlari mengendap-endap menyusuri dinding samping rumah menuju gerbang belakang. Aku terus berlari tanpa menoleh menuju jalan raya utama. Ponselku yang basah kuyup bergetar, tapi aku tidak berani mengangkatnya. Aku mencari satu nama, Daniel. Daniel, tolong aku. Dimas membunuh Kava. Aku lari, jemput aku di dekat pom bensin jalan raya sekarang. Jangan tanya apa-apa dulu. Cepatlah. Di dalam kehangatan mobil Daniel, aku mulai menceritakan semuanya, lalu memutar rekaman suara Kava dan percakapan Dimas dengan Pak Rahayu. Daniel membanting setir ke pinggir jalan menahan amarah. Saat Daniel menyalakan radio, penyiar berita membacakan sebuah kabar terkini, ditemukan sesosok mayat wanita di halaman sekolah dasar di Jalan Merpati. Korban diidentifikasi sebagai seorang guru berinisial Air. Dugaan sementara korban melakukan bunuh diri dengan melompat dari lantai 3. Duniaku gelap seketika. Ibu Rani. Mereka membunuhnya. Rasa bersalah menghantam dadaku, namun perlahan mengeras menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Aku menatap lurus ke jalanan gelap di depan. Mereka harus bayar, Daniel, bukan dengan penjara. Aku ingin menghancurkan hidup mereka sampai ke akar-akarnya. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan seragam cleaning service berwarna biru muda yang sedikit kebesaran dan kacamata berbingkai tebal. Identitas Hilda yang lemah sudah mati. Kini yang berdiri adalah seorang ibu yang tidak memiliki apa-apa lagi selain dendam yang membara di dada.
Aku masuk ke gedung perkantoran milik Pak Rahayu. Aku berhasil lolos dari pemeriksaan keamanan dan naik ke lantai 12. Di dalam kantor Dimas, aku membuka brankas tersembunyi. Kombinasinya tanggal lahir Kava. Ironis sekali, brankas itu kosong dari botol obat. Hanya ada tumpukan dokumen sertifikat tanah. Aku memotret dokumen-dokumen itu dengan kamera tersembunyi di kancing bajuku. Tiba-tiba, terdengar suara Dimas dan sekretaris pribadinya Bella mendekat. Aku merunduk di balik sofa besar. Tepat saat pintu terbuka, Dimas masuk diikuti oleh Bella. Mereka membicarakan kematian Kava seolah-olah itu adalah proyek bisnis yang berhasil diselesaikan. Bella memuji Dimas yang berhasil berakting sempurna saat pemakaman. Dimas tertawa bangga, mengatakan bahwa menyingkirkan beban kecil itu adalah langkah terbaik. Dia menyebut Kava sebagai anak penyakitan yang hanya menghabiskan uang. Tanganku mengepal erat. Aku menekan tombol rekam di alat penyadap kecil yang kubawa. Setiap kata keji yang keluar dari mulut mereka terekam dengan jernih. Botol racun itu juga sudah kubuang ke tempat pembakaran sampah medis pagi ini. Tidak ada jejak, kita menang, kata Dimas angkuh. Malam itu kami memulai operasi psikologis kami. Dimas memiliki ketakutan terpendam terhadap hal-hal mistis. Daniel meretas sistem smart home di rumah kami. Teror dimulai tepat pukul 12 malam. Lampu ruang tamu mulai berkedip-kedip. Kemudian, kami memutar rekaman suara tawa Kava. Suara tawa anak kecil yang ceria, namun diputar dengan volume sangat pelan melalui speaker tersembunyi. Dimas terbangun dengan mata terbelalak. Dia duduk tegak di tempat tidur, menoleh ke kiri dan kanan, mencari sumber suara. Pada malam ketiga, saat Dimas sedang mandi, kami memutar rekaman suara Kava yang merintih kesakitan saat meminum obat racun itu. Dimas lari keluar dari kamar mandi, jatuh tersungkur. Benih perpecahan dan kepanikan mulai tumbuh. Puncak dari rencana kami adalah acara gala dana yayasan. Dimas dijadwalkan menerima penghargaan sebagai ayah teladan. Saat Dimas naik ke podium dan mulai mengucapkan pidato munafiknya, Daniel menekan tombol eksekusi. Layar besar di belakang Dimas tiba-tiba menampilkan tulisan, "Aku tahu apa yang kalian lakukan." Lalu suara rekaman percakapan Dimas dan Bella di kantor diputar lewat pengeras suara utama. Dimas panik total. Dia berteriak ke mikrofon, "Ini bohong. Ini rekayasa." Dalam kepanikan itu, Dimas menuduh Pak Rahayu di depan ratusan orang, "Kau yang menyuruhku, kau yang merencanakan pembagian warisan itu. Kalau aku hancur, kau juga ikut hancur." Pengakuan publik yang tidak disengaja itu terekam oleh puluhan kamera wartawan. Kami mengatur pertemuan palsu menggunakan burner phone, mengadu domba mereka berdua. Pukul 2 dini hari, hujan deras kembali mengguyur kota. Aku dan Daniel memantau dari lantai 2 gudang logistik lama. Pak Rahayu tiba dengan pengawalnya, lalu Dimas muncul, terlihat seperti orang gila. "Kapal, kau pikir setelah apa yang kau lakukan di hotel tadi, aku akan membiarkanmu hidup?" ejek Pak Rahayu. Dimas yang marah balas menuduh, "Kau yang mengenalkan aku pada pemasok racun itu. Kau butuh uang itu untuk menutupi hutang judimu." Mereka saling mengakui semuanya. Tepat saat Pak Rahayu mencabut pistolnya, sirene polisi meraung. Daniel berhasil menyiarkan rekaman pengakuan mereka langsung ke server kepolisian. Dimas menyadari keberadaanku di lantai 2. "Hilda!" teriaknya. Dia berlari menaiki tangga besi. Kami lari ke atap. Dimas melukai Daniel dengan brutal menggunakan sebatang besi panjang. Dimas mencengkeram kerudungku dan menyeretku ke dalam mobil curiannya. Terjadilah kejar-kejaran mobil yang mengerikan yang berakhir dengan mobil, kami menabrak pembatas jembatan layang. Dimas menyeretku keluar, menjadikanku tameng hidup, menempelkan pecahan kaca tajam ke leherku. Aku menatap matanya, dan memutuskan untuk mengakhiri ini. Aku memutar tubuhku dan menancapkan gigi-gigiku sedalam mungkin ke lengan Dimas. Dia menjerit, cengkeramannya lepas. Aku menendang lutut kaki kanannya yang sudah terluka parah dengan sekuat tenaga. Terdengar bunyi kerak yang mengerikan. Polisi segera menyerbu maju, memborgol Dimas yang meraung-raung kesakitan. 6 bulan telah berlalu. Berita penangkapan Dimas dan Pak Rahayu menjadi headline. Karma bekerja. Dimas menderita gangren dan harus diamputasi kakinya, membuatnya cacat permanen.
Pak Rahayu terkena stroke parah. Di ruang sidang, Dimas divonis hukuman mati. Setelah keadilan ditegakkan, aku mendirikan Rumah Kava, Yayasan Perlindungan dan Pendidikan Anak, menggunakan seluruh uang warisan. Di pemakaman Kava, saat matahari senja memancarkan cahaya keemasan, aku melihat sesosok bayangan kecil di ujung jalan setapak. Itu Kava. Dia mengenakan baju tidur bergambar superhero, pipinya merona, dan senyumnya begitu cerah. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai perlahan padaku. Lambaian perpisahan yang manis. Aku membalas lambaiannya dengan air mata kebahagiaan. Kava sudah tenang. Aku berjalan bersama Daniel, siap menyambut fajar baru. Seminggu setelah Dimas dijatuhi vonis mati, aku berdiri di atas panggung kecil di halaman Rumah Kava. Hari peresmian yayasan ini. Ratusan anak, wali, dan jurnalis berkumpul di bawah tenda putih. Aku mengenakan pakaian yang rapi, jilbab berwarna krem, dan wajahku memancarkan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Daniel berdiri di barisan depan, matanya penuh bangga. Aku berpidato tentang Kava, bukan sebagai korban, tetapi sebagai inspirasi. Aku berbicara tentang pentingnya memberikan suara kepada mereka yang diam, dan memberikan rumah bagi mereka yang hancur. Saat pita diresmikan, ratusan balon berwarna cerah dilepaskan ke langit, membawa pesan harapan. Setelah upacara selesai, seorang anak perempuan kecil bernama Maya, korban kekerasan yang diselamatkan dari keluarga disfungsional, memeluk kakiku erat. Dia memberiku gambar yang dia buat, gambar seorang ibu dan anak di bawah pohon pelindung. Setahun berlalu dengan cepat. Rumah Kava berkembang pesat, menjadi mercusuar perlindungan anak di kota ini. Daniel telah mengambil peran sebagai penasihat media dan kepala advokasi hukum yayasan. Kami menghabiskan sebagian besar waktu kami bekerja bersama, dari pagi hingga larut malam. Suatu malam, setelah semua staf pulang, kami duduk di teras yayasan, memandang ke arah taman bermain yang sepi. Daniel menuangkan teh hangat dan menyerahkannya padaku. "Kamu tahu, Hilda," katanya sambil tersenyum, "Kava pasti sangat bangga padamu. Kamu tidak hanya mendapatkan keadilan, kamu mengubah rasa sakit menjadi tujuan." Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku ke bahunya. Kehangatan dan ketenangan yang kurasakan di sampingnya adalah penyembuhan yang paling nyata. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu, Daniel. Kamu adalah pahlawanku. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, kami tidak perlu mengucapkan kata-kata tentang masa depan. Keheningan itu sendiri adalah sebuah janji. Janji untuk terus melangkah bersama, bukan lagi sebagai rekan seperjuangan, tetapi sebagai dua jiwa yang menemukan cinta dan harapan baru di tengah puing-puing masa lalu. 2 tahun telah berlalu sejak badai itu. Rumah Kava kini menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadiku. Suatu malam, setelah rapat anggaran tahunan selesai, aku dan Daniel kembali duduk di bangku taman kayu di teras yayasan. Bukan lagi sebagai rekan kerja, tetapi sebagai dua orang yang hatinya telah terjalin tanpa perlu diucapkan. Daniel mengeluarkan termos kecil, menuangkan kopi panas, dan menyodorkannya padaku. Matanya menatapku dengan kehangatan yang mendalam, tatapan yang membuatku merasa aman, jauh dari rasa takut yang pernah menguasai hidupku. "Hilda," dia memulai, suaranya pelan namun tegas. "Kita sudah membangun segalanya di sini. Keadilan untuk Kava, rumah untuk anak-anak, dan di tengah-tengah semua ini, kita menemukan diri kita sendiri." Dia tersenyum, lalu merogoh saku jaketnya. Bukan kotak beludru, melainkan sebuah liontin kunci perunggu kecil, dengan ukiran inisial, K, yang samar. "Ini kunci. Kunci untuk rumah Kava, kunci untuk hatiku, dan kunci untuk masa depan kita. Maukah kamu menjadikanku bukan hanya rekan seperjuangan, tapi juga keluargamu, di hadapan Kava, dan anak-anak ini?" Air mataku menetes, bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Aku mengangguk, menerima kunci perunggu itu, simbol janji yang lebih kokoh daripada cincin berlian manapun. Kami memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang sederhana, di tempat yang kami bangun dengan darah dan air mata, Rumah Kava. 3 bulan menjelang pernikahan kami, ketenangan di Rumah Kava tiba-tiba diuji. Maya, gadis kecil yang menjadi anak angkat informal kami, sangat terikat padaku. Suatu sore,
Saat kunjungan kerabat jauh yang bersifat sosial ke yayasan, Maya yang sedang bermain di taman tiba-tiba menjerit histeris. Wajahnya yang ceria berubah pucat, matanya membelalak ketakutan, dan dia berlari kencang menuju dapur, bersembunyi di balik tubuhku yang sedang menyiapkan makanan. Ternyata, salah satu kerabat yang berkunjung, seorang pria yang tampak ramah, memiliki postur tubuh yang samar-samar mirip dengan ayah tirinya yang kasar di masa lalu. Meskipun pria itu tidak melakukan apa-apa, ingatan traumatis Maya kembali menyeruak. Serangan panik itu sangat parah. Dia gemetar, tidak bisa bicara, dan terus memeluk kakiku. Aku langsung menenangkan Maya, memeluknya erat, dan membawanya ke ruang konseling. Daniel segera meminta semua tamu untuk pulang dan mengatur keamanan yayasan diperketat. Kita harus sangat berhati-hati, Hilda, bisik Daniel, sambil mengusap punggungku. Monster-monster itu meninggalkan bekas luka yang tidak terlihat. Peristiwa ini mengingatkanku bahwa misi kami belum selesai, dan tantangan yang kami hadapi bukan hanya melawan penjahat di luar, tetapi juga menyembuhkan luka batin di dalam dinding rumah Kava. Trauma anak-anak ini adalah tanggung jawab terbesarku, dan kini juga tanggung jawab Daniel. Akhirnya, hari itu tiba. Hari yang kuharap Kava bisa saksikan. Aku berdiri di bawah kanopi yang dihiasi bunga melati dan sedap malam, bunga yang sama yang dulu mengingatkanku pada pemakaman Kava, namun kini beraroma harapan. Aku tidak mengenakan gaun putih mahal, melainkan kebaya sederhana berwarna krem yang senada dengan jilbabku. Daniel menungguku di altar, tersenyum dengan mata penuh cinta. Pernikahan kami tidak dihadiri oleh kerabat besar atau teman-teman Dimas. Hanya ada Daniel, aku, dan keluarga baru kami, anak-anak rumah Kava. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka. Maya memegang tanganku erat, bertindak sebagai pengiring pengantinku yang paling istimewa. Saat kami bertukar janji, suara kami bergetar. Kami berjanji bukan hanya untuk saling mencintai, tetapi untuk terus membela yang lemah dan menjaga rumah Kava agar menjadi mercusuar keadilan. Di akhir upacara, alih-alih melempar karangan bunga, aku dan Daniel meminta semua anak untuk melepaskan lampion kecil ke langit senja. Ratusan cahaya harapan melayang perlahan, simbol janji Kava yang kini telah terpenuhi. Aku menggenggam tangan Daniel, menatap langit. Kehidupan baruku tidak lagi ditandai oleh kesedihan, melainkan oleh tujuan dan cinta yang tak terduga. Kami telah menemukan keluarga kami, di tempat yang dibangun dari puing-puing tragedi. 6 bulan setelah pernikahan kami yang sederhana, rutinitas di rumah Kava telah menjadi ritme hidup kami. Aku dan Daniel menikmati peran baru kami sebagai suami istri sekaligus orang tua bagi puluhan anak. Suatu pagi, saat kami sedang sarapan bersama Maya dan anak-anak lain di aula, sebuah surat panggilan resmi tiba. Staf yayasan, Tika, membawanya dengan wajah pucat. Surat itu berasal dari kantor pertanahan dan tata ruang kota, menuntut rumah Kava karena dugaan pelanggaran zonasi dan sengketa batas tanah yang diajukan oleh sebuah perusahaan properti besar. Perusahaan itu mengklaim bahwa sebagian besar taman bermain dan bangunan utama kami berdiri di atas lahan milik mereka yang dialihkan secara curang bertahun-tahun lalu. Aku membaca nama perusahaan properti yang menggugat kami, Pratama Indah Properti. Nama itu terdengar familiar. Dimas pernah menyebutnya dalam salah satu percakapan bisnis lamanya. Rasa dingin menjalari tulangku. Apakah ini hanyalah masalah hukum biasa? Ataukah dendam dari jaringan lama Dimas dan Pak Rahayu yang belum sepenuhnya terputus? Daniel, yang kini mengenakan kemeja kantor rapi dan bukan jaket investigasi, segera kembali ke mode wartawan. Kami tahu, gugatan ini tidak mungkin muncul secara kebetulan setelah kami mengambil alih warisan tersebut. Daniel segera menghubungi sumber-sumbernya di kantor pertanahan. 2 hari berlalu dalam ketegangan. Daniel menghabiskan malamnya di kantor yayasan, dikelilingi peta, dokumen legal, dan layar komputer yang memancarkan cahaya biru. Aku membawakannya kopi dan menemaninya, memberikan dukungan emosional dan membantu menganalisis dokumen lama yayasan. Akhirnya, Daniel menemukan celah. Perusahaan properti tersebut diwakili oleh sebuah firma hukum kecil yang baru didirikan, dipimpin oleh seorang pengacara bernama Bayu. Nama Bayu adalah nama yang pernah bekerja di bawah tim hukum Pak Rahayu, yang bertanggung jawab atas pengurusan dokumen yayasan sebelum insiden pembunuhan Kava. Rupanya, Bayu mencoba memulihkan reputasinya dan mendapatkan posisi di jaringan kejahatan lama dengan merebut kembali aset yang kini dikelola rumah Kava.
Bayu menggunakan dokumen palsu yang disiapkan Pak Rahayu bertahun-tahun lalu untuk menipu pemerintah daerah. Kami menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang tanah, tetapi tentang pesan, bahwa kami tidak akan pernah bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu mereka. Kami memutuskan untuk melawan secara frontal. Daniel menggunakan semua bukti dan koneksi medianya untuk membongkar sejarah korupsi perusahaan properti tersebut, bahkan menantang Bayu dalam siaran pers yang disiarkan langsung. Tekanan publik dan bukti dokumen tandingan yang diselamatkan Hilda dari brankas Dimas 6 bulan lalu terbukti tak terbantahkan. Dalam waktu 2 minggu, gugatan itu dibatalkan. Bayu ditangkap karena pemalsuan dokumen dan upaya penipuan. Rumah Kava aman. Kemenangan ini terasa jauh lebih tenang dan berkesan daripada kemenangan di pengadilan atas Dimas, karena ini adalah kemenangan bagi masa depan. 2 bulan kemudian, bertepatan dengan ulang tahun Kava, kami mengadakan perayaan sederhana di taman bermain. Daniel memasang plakat kecil di bawah pohon pelindung yang digambar Maya. Di sini Kava menemukan kedamaian dan harapan tumbuh kembali. Saat anak-anak menyanyikan lagu ulang tahun, bukan untuk Kava yang sudah tiada, tetapi untuk semangatnya yang abadi, aku memeluk Daniel. Mata kami bertemu. Aku melihat bayangan Kava dalam tawa riang setiap anak di sekitarku. Terima kasih, Daniel, bisikku. Air mata bahagia mengalir. Kava tidak hanya beristirahat dengan damai, dia hidup melalui setiap tawa di sini. Legasi kita sudah dimulai. Di bawah langit sore yang hangat, kami berdiri, 2 jiwa yang dulunya hancur, kini kokoh sebagai satu keluarga, siap menghadapi tantangan apapun demi masa depan anak-anak ini. Setahun penuh kebahagiaan dan kerja keras berlalu sejak rumah Kava memenangkan sengketa tanah. Yayasan ini berkembang melampaui harapan, membuka 2 cabang baru di kota tetangga, dan menarik perhatian media nasional yang intens. Sayangnya, perhatian ini tidak selalu positif. Awalnya, liputan berfokus pada kisah inspiratif Hilda dan Daniel, tetapi seiring waktu, beberapa tabloid dan program berita sensasional mulai menggali kembali kasus pembunuhan Kava dan peran Hilda dalam menjatuhkan Dimas. Mereka mengubah narasi dari ibu pahlawan menjadi istri pembalas dendam yang kejam, mempertanyakan apakah yayasan ini didirikan atas dasar niat baik atau sekadar penebusan trauma dan manipulasi citra. Donasi mulai menurun drastis. Maya, yang sekarang sudah duduk di bangku sekolah dasar, suatu hari pulang dari sekolah dengan wajah muram, bertanya mengapa teman-temannya di yayasan menyebutnya anak dari ibu yang menikah dengan wartawan. Malam itu, di ruang rapat yayasan, saat Daniel dan Hilda meninjau laporan keuangan yang memprihatinkan, keheningan terasa tegang. Tika, kepala staf, menghela napas. Hilda, kita harus melakukan sesuatu. Sebagian besar donatur besar mundur. Mereka bilang citra kita terlalu kontroversial. Mereka tidak mengerti bahwa Anda hanya memperjuangkan keadilan. Daniel bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena amarah yang familiar. Aku akan melawan mereka, Hilda. Aku akan menghubungi semua kenalanku dan membongkar kebohongan ini. Mereka tidak berhak menghakimi perjuanganmu. Daniel kembali ke mode jurnalis investigasi, siap meluncurkan serangan balik media besar-besaran. Namun, Hilda menahannya. Dia tahu bahwa serangan balik hanya akan memperpanjang siklus sensasi. Dia memandang wajah Daniel, lalu menatap foto Kava yang terpajang di sudut ruangan. Tidak, Daniel. Kita tidak bisa menghabiskan energi kita untuk berperang dengan bayangan. Kita harus mengakhiri narasi ini sekali untuk selamanya. Hilda menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang berani dan menyakitkan. Aku akan menerima wawancara publik. Wawancara mendalam, tanpa filter. Aku akan menceritakan segalanya, bukan sebagai korban, bukan sebagai pembalas dendam, tapi sebagai seorang ibu yang menemukan tujuan. Aku harus menghadapi masa lalu itu di depan semua orang, agar mereka melihat rumah Kava bukan tentang dendamku, tapi tentang janji Kava. Daniel menatapnya, ada kekhawatiran yang mendalam di matanya, namun juga rasa hormat yang luar biasa. Dia tahu betapa menyakitkannya hal ini bagi Hilda. Jika itu maumu, aku akan mengaturnya. Tapi aku akan berada di sana setiap saat, Hilda. Seminggu kemudian, Hilda duduk di kursi studio televisi nasional yang mewah, diterangi oleh lampu sorot yang terang.
Dia mengenakan setelan kebaya modern berwarna biru muda dan jilbab yang serasi. Di lehernya, tergantung liontin kunci perunggu kecil berinisial K yang diberikan Daniel. Daniel duduk di barisan penonton, memberikan isyarat dukungan dari jauh. Selama 1 jam penuh, Hilda berbicara dengan suara yang tenang dan terkontrol, menceritakan kembali horor yang ia alami, mulai dari kehilangan Kava hingga kejatuhan Dimas. Namun, dia tidak berfokus pada detail keji. Dia mengalihkan fokus ke tujuannya saat ini. Aku bukan lagi istri dari pembunuh itu, katanya, menatap langsung ke kamera dengan mata penuh air mata yang tertahan. Aku adalah suara bagi Kava dan setiap anak yang pernah dibungkam. Rumah Kava bukan tentang dendam. Ini adalah tempat di mana rasa sakit kami diubah menjadi harapan yang nyata. Jika kalian ingin mengutukku atas apa yang terjadi, silakan. Tetapi jangan menghukum anak-anak ini. Lihatlah mereka. Mereka adalah masa depan yang kami perjuangkan. Wawancara itu melumpuhkan publik. Jurnalis yang mewawancarai Hilda pun tampak terharu. Malam itu juga, gelombang dukungan membanjiri rumah Kava. Donasi meningkat drastis, dan media, yang tadinya menyerang, kini memuji ketabahan dan integritasnya. Narasi telah berubah. Hilda telah menang, bukan dengan menghancurkan musuh, tetapi dengan mengorbankan masa lalunya demi masa depan anak-anaknya. Kami memutuskan untuk pergi ke kota senja, tetapi tidak dengan kedok jurnalis atau dermawan, melainkan sebagai penasihat hukum dan sosial. Setibanya di sana, kami mengadakan pertemuan rahasia di rumah ibadah setempat dengan beberapa orang tua korban kekerasan dan tokoh masyarakat yang berani. Di antara mereka adalah seorang ibu muda bernama Nisa, yang kehilangan putrinya karena kekerasan yang diabaikan oleh aparat setempat. Nisa memegang erat tanganku, air matanya membasahi pipi. Kami takut, Bu Hilda. Lurah itu punya pengaruh di kepolisian lokal, bisiknya. Daniel mengambil alih, menunjukkan kepada mereka bagaimana mendokumentasikan setiap ancaman dan perusakan properti secara legal. Sementara itu, aku berbicara dari hati ke hati, meyakinkan mereka bahwa rumah Kava adalah perisai, bukan hanya bangunan. Kami meluncurkan program edukasi komunitas secara diam-diam, menyebarkan kesadaran hak-hak anak melalui gereja dan masjid lokal. Dalam seminggu, kami telah mengumpulkan cukup bukti dan dukungan publik lokal untuk mengajukan tuntutan hukum federal terhadap lurah atas pemerasan dan intimidasi, memastikan bahwa kali ini, musuh kami akan menghadapi keadilan yang tidak bisa mereka beli. Saat malam terakhir di kota senja, ketika Daniel dan aku sedang menyelesaikan berkas tuntutan federal di ruang kepala cabang, Harun, terdengar suara keributan hebat di halaman depan. Sekitar pukul 9 malam, 3 mobil hitam berisi anak buah lurah tiba-tiba menyerbu yayasan. Mereka tidak lagi hanya mengancam. Mereka ingin menghancurkan berkas dan membungkam Nisa serta beberapa orang tua yang berani bersaksi. Nisa dan 5 ibu lainnya sedang berada di ruang tunggu, menunggu giliran untuk menandatangani dokumen terakhir. Daniel bergegas mencari jalan keluar rahasia untuk evakuasi, tetapi aku tahu kami harus menghadapi mereka. Aku melangkah keluar ke koridor utama, berhadapan langsung dengan 3 preman besar yang mengenakan jaket kulit. Mereka tertawa mengejek saat melihatku, menganggapku hanya sebagai istri bos kecil yang lemah. Aku berdiri di depan pintu ruang tunggu, menjadi perisai bagi para ibu. Kalian tidak akan menyentuh mereka, kataku dengan suara tenang namun mematikan. Salah satu preman, yang paling besar, melangkah maju. Minggir, Bu. Kami hanya ingin mengobrol sebentar dengan teman-teman barumu. Aku menatapnya lurus-lurus. Saya adalah direktur yayasan ini, dan saya punya salinan setiap kejahatan yang kalian lakukan. Jika satu saja dokumen ini hilang, atau salah satu dari kami terluka, berkas federal akan segera dikirimkan, dan nama lurah kalian akan hancur besok pagi. Keberanianku, ditambah kilatan kamera tersembunyi Daniel dari sudut koridor, membuat mereka ragu. Mereka mundur, menyumpah serapah, menyadari bahwa kami tidak sendirian dan kami telah menyiapkan perangkap hukum yang tidak terduga. Pagi hari berikutnya, kami terbang kembali ke pusat kota dan langsung menuju gedung pengadilan federal. Daniel mengajukan gugatan dengan ribuan halaman bukti, termasuk rekaman ancaman lurah, foto-foto pengerusakan properti yang didokumentasikan Nisa dan warga lain, serta bukti transfer dana gelap yang berhasil dilacak Daniel. Karena lurah ini hanya memiliki jaringan kejahatan tingkat lokal,
Dia tidak memiliki perlindungan politik yang memadai. Setelah file tuntutan resmi diajukan, Daniel mengadakan konferensi pers mendadak. Dia memaparkan bagaimana rumah Kava diserang karena misi mereka melindungi anak-anak. Di sampingnya, Nisa berbicara dengan berani, menceritakan penderitaan kota senja. Dalam waktu 48 jam, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penangkapan. Lurah ditahan saat sedang bermain kartu di pos penjagaannya, terkejut dengan kecepatan dan jangkauan hukum federal. Kemenangan ini mengirimkan pesan yang sangat jelas. Rumah Kava tidak bisa diintimidasi, dimanapun lokasinya. Seminggu setelah penangkapan lurah, kami kembali ke Kota Senja untuk merayakan kemenangan bersama masyarakat setempat. Wali Kota Senja, Bapak Hadi, seorang politisi muda yang ambisius, mengundang kami ke Balai Kota untuk memberikan penghargaan kehormatan. Dalam pertemuan tertutup yang terasa dingin meskipun senyumnya ramah, Wali Kota Hadi memuji keberanian kami. Rumah Kava telah membawa stabilitas yang gagal dicapai oleh polisi lokal, katanya sambil menyodorkan plakat. Namun, setelah formalitas selesai, nada suaranya berubah. Tentu saja, keberhasilan besar membutuhkan dukungan institusional yang besar. Saya melihat potensi luar biasa pada yayasan ini. Demi efisiensi dan transparansi, saya mengusulkan kemitraan formal di mana pemerintah kota akan mengawasi sepenuhnya operasional dan alokasi dana cabang Kota Senja. Anggap saja ini sinergi yang saling menguntungkan. Aku dan Daniel bertukar pandang. Itu bukan tawaran sinergi, melainkan upaya pengambil alihan. Mereka tidak bisa menghancurkan kami dari luar, jadi sekarang mereka mencoba mengendalikan kami dari dalam. Kami tahu pertarungan melawan sistem baru saja dimulai. Hilda dan Daniel kembali ke kantor cabang Kota Senja, dan langsung menuju ruang kerja yang kedap suara. Daniel menyalakan perekam suara untuk memastikan privasi mereka. Ini jebakan, Hilda. Jelas sekali. Wali Kota Hadi tidak tertarik pada kesejahteraan anak-anak, dia hanya ingin mengendalikan arus dana dan menggunakan citra kita untuk karir politiknya. Gerutu Daniel sambil melepas jasnya. Hilda duduk tegak, tatapannya dingin. Kita tidak bisa langsung menolak. Jika kita menolak, dia akan menggunakan birokrasi, izin bangunan, audit mendadak, untuk mencekik cabang ini sampai mati. Kita jauh dari pusat koneksi kita, jawab Hilda. Mereka tahu bahwa menolak tawaran kemitraan formal secara langsung adalah deklarasi perang. Daniel menghabiskan beberapa menit meninjau profil Wali Kota Hadi, menemukan celah. Hadi sangat ambisius dan haus pengakuan media. Kita harus menggunakan ambisi publiknya melawannya. Kita tawarkan dia kemitraan yang memberinya panggung, tapi kita tetap memegang kendali penuh atas keuangan dan operasional, usul Daniel. Hilda mengangguk. Sebuah sinergi, di mana kita menyediakan keberhasilan dan dia menyediakan nama baiknya untuk mendukung kita. Kita usulkan keterlibatan penuh dalam program sosial kota, di mana dia bisa tampil di depan kamera, tetapi rumah Kava mempertahankan seluruh otonomi dan transparansi finansialnya. Keesokan harinya, pertemuan negosiasi dilakukan di Balai Kota. Ruangan itu didominasi oleh meja panjang yang dikelilingi oleh para pengacara berwajah dingin dari pihak Wali Kota Hadi. Hilda dan Daniel duduk berhadapan dengan Wali Kota Hadi, yang tersenyum ramah namun matanya memancarkan perhitungan tajam. Hadi memulai negosiasi dengan menekan keras tuntutan kontrol penuh pemerintah kota atas anggaran dan operasional. Demi akuntabilitas, Bu Hilda, kami harus memastikan dana publik dikelola dengan benar, desak Hadi. Hilda, mengenakan setelan bisnis yang elegan dan sederhana, menanggapi dengan tenang. Dia mengeluarkan proposal counter yang disiapkan Daniel. Tuan Wali Kota, kami sangat menghargai niat baik pemerintah kota. Oleh karena itu, kami mengajukan kemitraan publik strategis, di mana rumah Kava akan sepenuhnya berpartisipasi dalam program kesehatan mental anak-anak kota yang diusung oleh Anda, dan Anda akan menjadi pelindung kehormatan yayasan. Daniel mengambil alih, menekankan detail krusial. Namun, demi menjaga kepercayaan donatur nasional kami, yayasan harus tetap independen secara finansial. Semua dana masuk dan keluar kami transparan total. Faktanya, kami telah menyediakan laporan keuangan kami secara terbuka di situs web kami, yang telah disiapkan oleh tim media saya untuk liputan besar-besaran minggu depan, menyoroti total transparansi kami. Wajah Hadi seketika menegang. Menyebutkan,
Transparansi total, di media massa berarti dia tidak bisa menyentuh dana yayasan tanpa memicu badai audit yang bisa membuka rekening gelapnya sendiri. Setelah perdebatan tegang yang berlangsung selama 2 jam, Hadi terpaksa mundur. Dia menyetujui otonomi rumah Kava, hanya menerima peran simbolis dan jatah panggung media. Hilda dan Daniel meninggalkan balai kota dengan kemenangan tipis, menyadari bahwa mereka baru saja memenangkan pertempuran pertama melawan sistem yang licin. Kemenangan negosiasi ini membawa kelegaan yang luar biasa, terutama bagi staf Kota Senja. Malam itu, di kantor cabang yang damai, Hilda dan Daniel duduk di teras, memandang lampu-lampu kota yang berkelip. Udara malam membawa aroma bunga Kamboja dari taman kecil yang mereka tanam. Daniel menuangkan teh melati hangat, menyajikan kemenangan itu dengan kehangatan. Mereka tidak bisa mengendalikan kita, Hilda. Kita memenangkan ini dengan senjata terkuat kita, integritas dan publisitas, kata Daniel, suaranya dipenuhi kebanggaan. Hilda tersenyum tipis. Pertarungan politik akan berlanjut, tapi setidaknya kita punya waktu untuk fokus pada misi utama kita. Dia kemudian membuka sebuah folder berisi gambar-gambar yang dibuat oleh anak-anak, termasuk gambar-gambar Maya yang kini semakin jarang melukis tema kekerasan. Gambar terbaru Maya menunjukkan sebuah pohon besar yang akar-akarnya menjulur kuat ke tanah, dengan banyak daun yang berbentuk hati. Lihat Daniel. Mereka sembuh. Tapi kita perlu memperkuat fondasi penyembuhan itu. Kita harus memperluas program terapi trauma kita. Maya memberiku ide, kata Hilda, menunjuk gambar Maya. Dia bilang, menggambar membuat dia merasa akarnya kuat. Mereka memutuskan untuk meluncurkan program terapi seni intensif, menjadikan Maya sebagai inspirasi tak terduga. Mereka tahu, fondasi fisik yayasan sudah kokoh, kini saatnya mereka memastikan fondasi emosional anak-anak mereka juga sekuat pohon pelindung. Program terapi seni intensif diluncurkan dengan cepat, dimulai dari cabang rumah Kava di Kota Senja. Kami mengubah salah satu ruang kelas menjadi studio seni yang cerah, dipenuhi kanvas, cat air, dan tanah liat. Aku dan Daniel secara pribadi memilih terapi seni terbaik untuk mengawasi program ini. Maya menjadi contoh nyata keajaiban program ini. Gambar-gambarnya yang dulunya didominasi warna gelap dan objek kekerasan kini, mulai dipenuhi warna-warna cerah dan figur-figur yang saling berpegangan tangan. Suatu sore, aku duduk di samping Maya, mengagumi lukisannya tentang sebuah mercusuar yang memancarkan cahaya di tengah badai. Maya menjelaskan bahwa mercusuar itu adalah rumah Kava, dan dia adalah kapal yang diselamatkan. Aku mengusap rambutnya, merasa hangat di dada. Namun, meskipun cabang Kota Senja terasa aman dari ancaman lurah dan birokrasi wali kota Hadi, keberhasilan kami menarik perhatian yang lebih berbahaya, perhatian dari ibu kota. Laporan keberhasilan terapi kami disiarkan secara nasional, dan aku tahu popularitas ini adalah pedang bermata dua. 2 minggu setelah liputan nasional tentang program terapi seni, tantangan baru datang dari arah yang tak terduga, ranah akademis dan opini publik berbayar. Sebuah artikel opini diterbitkan di surat kabar terbesar di ibu kota, ditulis oleh seorang psikolog ternama yang memiliki afiliasi samar dengan lingkar bisnis Dimas di masa lalu. Artikel itu menuduh rumah Kava melakukan eksperimen emosional yang tidak etis terhadap anak-anak, mengklaim bahwa metode terapi seni kami belum teruji secara klinis, dan hanya mengeksploitasi trauma anak-anak demi kepentingan publisitas yayasan. Artikel itu menyarankan agar donasi dialihkan ke institusi yang lebih terpercaya dan konvensional. Serangan ini sangat efektif. Donasi kecil, yang merupakan tulang punggung operasional cabang Kota Senja, mulai berhenti mengalir. Wali Kota Hadi, melihat peluang ini, segera menjadwalkan konferensi pers dadakan, menyatakan kekhawatirannya atas kesejahteraan psikologis anak-anak di bawah pengelolaan yayasan independen. Kami tahu ini adalah taktik kotor yang didalangi oleh Hadi untuk menyerang legitimasi rumah Kava, memanipulasi keraguan masyarakat terhadap metode yang tidak konvensional, dan akhirnya mencoba mengklaim kontrol seperti yang gagal dia lakukan dalam negosiasi. Malam itu, Daniel kembali marah. Ia ingin meluncurkan serangan balasan investigasi untuk mengungkap siapa yang membayar psikolog tersebut, tapi aku tahu kami tidak punya waktu. Kami harus meredakan kepanikan masyarakat sebelum wali kota Hadi mengambil tindakan. Saat aku sedang menyusun strategi, Maya datang ke ruang kerja kami. Dia memegang lukisan mercusuar yang ia buat.
Matanya terlihat sedih. Bu Hilda, apakah gambar-gambar kami buruk? Apakah kami tidak boleh menggambar hal yang kami rasakan? Tanyanya dengan suara pelan. Hati saya teriris. Aku memeluk Maya erat. Tidak, sayang. Gambar kalian adalah kebenaran, dan kebenaran itu indah. Saat itulah sebuah ide muncul. Daniel, kataku, menatap matanya dengan tekad baru. Kita tidak akan melawan mereka dengan kata-kata. Kita akan melawan dengan bukti yang tidak bisa dibantah oleh psikolog manapun. Hati anak-anak ini. Kita akan mengadakan pameran seni. Pameran terbuka di Balai Kota Senja. Kita akan memamerkan semua karya anak-anak, dari gambar trauma yang gelap hingga karya harapan yang cerah. Dan kita akan membiarkan masyarakat melihat sendiri proses penyembuhan yang terjadi di sini. Kita akan mengundang semua jurnalis, termasuk Wali Kota Hadi. Ini adalah risiko besar, mengekspos luka anak-anak secara publik, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk membalikan narasi dari eksperimen menjadi kesaksian yang otentik. Pameran seni terapi, Akar Harapan, diadakan seminggu kemudian di aula utama Balai Kota, di bawah pengawasan Wali Kota Hadi yang terlihat tegang. Daniel memastikan setiap media nasional hadir. Ratusan warga dan jurnalis berkumpul. Karya-karya anak-anak rumah Kaffa dipajang berjejer. Gambar-gambar monster yang dihancurkan, rumah-rumah yang hancur, dan kemudian gambar-gambar pohon pelindung, matahari terbit, dan keluarga yang bahagia. Puncaknya adalah sudut instalasi Maya, yang menampilkan evolusi lukisannya dari trauma hingga mercusuar. Tidak ada yang perlu dikatakan. Emosi yang terkandung dalam karya-karya itu berbicara dengan sendirinya. Banyak pengunjung, terutama para ibu, yang menitikkan air mata saat melihat transisi dari kegelapan ke cahaya. Wali Kota Hadi mencoba memberikan pidato yang memuji inisiatif pemerintah kota, tetapi dia dicekik oleh pertanyaan agresif dari wartawan tentang artikel fitnah itu. Kemudian, Maya, dengan keberanian yang baru, melangkah maju dan berbicara di mikrofon. Kami tidak bereksperimen. Kami sedang belajar mencintai lagi. Terima kasih pada rumah Kaffa, sekarang akar kami kuat, katanya. Kata-kata polos Maya itu meruntuhkan pertahanan publik Wali Kota Hadi dan mengakhiri perdebatan akademik. Malam itu, di tengah apresiasi yang riuh, Daniel memegang tanganku. Kita menang lagi, Hilda. Mereka tidak pernah mengerti kekuatan kebenaran yang sederhana. Kami tahu, pameran ini bukan hanya menyelamatkan donasi, tetapi juga memperkuat akar rumah Kaffa di Kota Senja, membuktikan bahwa cinta dan penyembuhan adalah senjata terkuat melawan sinisme dan kekuasaan.